Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di area pemakaman Tembung Boyo ya. Di sini terkenal dengan mitos pesugihan kandang kubrah, pesugihan tanpa tumbal, dan ada yang mengatakan uang datang langsung. Tapi masalah uang datang langsung itu menurut saya itu sih nggak benar, kecuali kalau ke BRI bawa sertifikat itu bisa juga. Ya walaupun nggak datang langsung, tapi sampai sekarang masih banyak yang datang ke sini ngalap barokah. Ada yang mengatakan pesugihan. Di pembahasan kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang sudah berpengalaman sejak tahun ini. Mas Rianto, sejak tahun berapa Mas Rianto? 2021. Wah, itu yang tenar-tenarnya. Kalau dulu sudah lama ya? Udah lama. Ini kita kan langsung ke lokasi biar lebih fix, lebih nyata. Ini di lokasi makam Punden Tembung Boyo ya. Ya ini kan kabarnya, konon katanya kan petilasan Pangeran Purboyo, dan ada juga yang mengatakan petilasan Ki Ageng Rapyak. Bedanya apa Mas itu? Itu kan sama toh Mas Yona? Sama ya. Sama. Mungkin ya, yang hitam ini, yang putih ini ya tinggal pilih, hitam atau putih itu terserah. Sekarang begini ya Mas ojek legend yang sudah ojek lebih dari 10 tahun melalang buana ke segala tempat ngalap barokah, ada yang pesugihan. Dan di sini ya, di kandang kubrah ini banyak yang mempertanyakan seputar prosesi ritualnya. Gimana Mas Rianto penjelasannya masalah prosesi ritualnya gimana? Kalau prosesi ritual itu kan menurut pengalaman saya, kita ngantor juga teman-teman ojek di terminal, juga di pasar ya. Kalau menurut pengalaman saya ya, di sini kan ada 2 juru kunci toh Mas? Iya betul. Kalau dulu 1, tapi sekarang kan terpecah ya, kayak negara terpecah menjadi 2. Yang satu Mbah Gareng, yang satu Mbah Mono, itu warung pocong. Oh iya, bisa dijelaskan Mbah Mono itu siapa, Mbah Gareng itu siapa? Kalau Mbah Mono ini kan ini rumahnya sini tuh deket ya, Ya. yang punya warung-warung pocong itu loh. Kalau Mbah Gareng itu anaknya almarhum Mbah Sum. Oh ya, jadi begini. Juru kunci yang dulu. Oh ya, yang tidak almarhum. Jadi Mbah Gareng itu beliau merupakan anak dari juru kunci Mbah Sum almarhum. Kalau Mbah Mono itu asisten ya. Jadi begini ya penjelasannya, kalau Mbah Mono itu asisten. Jadi yang menyediakan dulu piranti, terus sesaji segala macam itu Mbah Mono yang mempersiapkan nanti untuk prosesi doanya almarhum Mbah Sum ya waktu itu ya. Benar begitu ya Mas Rianto? Ora lho. Sekarang begini, ini kan kita langsung ke lokasi aja Mas Rianto. Untuk tempat ritualnya sebelah mana? Bisa ditunjukkan, dan nanti prosesnya berapa kali? Prosesnya 7 kali. 7 kali itu tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan? Tiap 8 dino pisan itu. 35 hari sekali ya? 5 hari sekali. Oh ibarat begini, kita datang ke sini hari Jumat Pahing. Oh nanti ketemu lagi Jumat Oh iya begitu. Terima kasih 7 kali. Sebelum kita beranjak ke lokasi, menuju lokasi, itu ada pertanyaan lagi. Untuk 7 kali ritual itu nanti prosesinya gimana ya Mas? Setelah 1 kali ritual itu apa langsung kaya raya uang datang berjatuhan dari langit atau gimana ya? Yes, ya kalau di sini itu kan namanya dari syariat toh Mas ya. Kita berdoa atau di sini tuh berdoa, ikhtiar dari sini. Orang yang punya usaha, kalau usahanya melempem atau nggak jalan, mungkin insya Allah nanti kan bisa kebuka lagi. Oh iya, kita sambil minum aqua dulu ini. Jadi masalah uang apa ya, kan ada yang salah pemahaman.
ke sini uang datang langsung, itu nggak bener ya? Uang siapa? Ya nggak tahu itu siapa. Kan kemarin ada yang berkunjung ke sini itu dia sampai apa ya, memohon di bawah pohon. Mungkin dia mengharap uang jatuh dari langit, itu nggak bener ya? Nggak benar. Yang jelas di sini ngalap berkah, jadi Tetap berdoa, berusaha, doa, punya usaha. punya usaha. Kalau mengharapkan uang datang itu ya nggak bisa. Kalau setelah dari sini ya, kita 1 kali, terus 2 kali sampai 3 kali kita di rumah ngopi, tidur itu gimana nanti untuk Nggak bisa no mas. nggak bisa ya? Di Nggak sini tuh jalan. kan kita berdoa, kita punya usaha, minta barokah dari sini, doa di sini kan. Nanti setelah itu nanti usaha kita kan kalau memang keparang kan bisa bangkit, bisa berkembang, bisa bangkit lagi dan bisa jadi kaya. Kalau masalah untuk reaksi, Mas, kan kebanyakan yang ditanyakan tentang reaksi. Reaksi itu setelah 1 kali ritual, apa 2 kali, apa 3 kali, atau baru selesai 7 kali baru reaksi kita melejit gitu ya? Kalau reaksi itu saya rasa yang kesini mas yang ngerasain. Beda-beda ya. Ya, Ada yang 1 kali reaksi, ada yang 7 kali malah mentok, itu juga ada ya? ada. 1 kali berhasil juga ada. Banyak ya kayak gitu. 7 kali belum juga ada, kan nggak tahu nah, namanya rezeki. Namanya rezeki ya, namanya ya usahalah, ikhtiar namanya, ikhtiar. Yang jelas kalau di sini itu nggak bisa kalau mengharapkan uang datang langsung. Jelas nggak ada ya. Instan tuh kan nggak ada, perlu proses. Perlu Jadi kalau proses. di video-video lain, di channel lain itu kan banyak sekali ya. Bukan kami ini menuduh ya, tapi kan banyak ya mas yang katanya uang datang langsung lewat Facebook, lewat TikTok itu gimana itu? Saya nggak percaya kalau uang datang itu, yang jelas nggak ada. Mending diblokir aja ya. Kalau uang datang itu nggak ada. Itu kalau situs-situs kayak gitu diblokir aja, itu nggak pas itu. Iya, kasihan ya, orang udah susah malah sekalian dibikin susah. Kalau di sini yang jelas tuh mas, ini ngalap berkah syariat lah. Terbukti banyak yang berhasil ya. Kalau syariat itu ya memang lama-kelamaan Ada hasil. usaha bangkit lah yang jelas. Tapi kalau pengangguran kesini datang mengharapkan uang datang itu nggak bisa. Mending nggak usah kesini kan. Ya mending cari solusi lain. Jadi begini ya pemahamannya, kalau di sini uang datang langsung itu jelas hoax. Jadi kalau ada di medsos, semisal Facebook, TikTok, IG, YouTube, segala macamnya itu, kalau yang mengatakan uang datang langsung jelas-jelas bukan dari sini. Ampun lek ngono. Ampun lek ngono. Karena dari sini itu prosesinya tetap melalui ritual dan punya usaha. Nggak ada orang pengangguran yang sukses. Dan kembali kita bicara masalah prosesinya. Prosesinya gimana menurut sepengetahuan Mas Rianto aja, nggak usah dilebih-lebihin, sepengetahuan aja gimana? Kalau sepengetahuan saya Mas Yona ya, Iya. itu kalau orang turun dari bis ya, turun dari terminal Purwantoro itu ya, biasanya kan nanya mau ke Kandang Bubrah kandang, langsung. nanti kan biasanya kan ojeknya nanya toh Mas, ke Mbah Mono atau Mbah Gareng. Ya tinggal pilih, nggak ada paksaan nanti ya. kalau mau milih ini ya kita antar. Setelah itu nanti kalau udah nyampe kan didaftar, contohnya kan seperti ini ya, ini ketinggalan nih. Ya bukti nyata. Itu dari mana Mas? Dari Lampung ini, Aman Wah, Juwiring. jauh banget. Usaha apa dia? Nggak tahu, ini yang jelas kan privasi ya, yang jelas ini Usahanya aja, namanya nggak usah disebut. misalnya ini jual beli sapi nih. Wah mantep ini, kayaknya sukses ya beliau. Ini alhamdulillah kayak udah ini. Udah tercatat. Jadi Yang kayak begini pertama. nih, yang dia punya usaha terus ini. Kalau di sini yang perlu dijelasin lagi ya, itu kan di sini tuh ngalap berkah. Jadi pada intinya syariat di sini dapat karomah dari sini, dapat berkah dari sini, lantaran dari yang sini mungkin usahanya bisa bangkit, berkembang dan berkembang, bisa sukses. Tapi kalau misalkan nggak punya usaha sama sekali ke sini, ya mending kan, tidur. itu kan nggak Ya kurang pas ya. kurang pas Mas, kurang
Kalau masalah prosesi kan nanti kan ritualnya kayak apa kan nanti kan setelah sampai di rumah kuncen kan Dipandu ya. dipandu sampai dengan selesai, sampai dengan keliling ya. Keliling ya. Nah, itu nanti sudah ada panduannya dari sang kuncen. Keliling 7 kali itu memang bener ya itu ya. Ya benar Mas. Oh. Kalau kelebihan gimana Mas? Kalau kelebihan ya kan nanti ada pemandunya tuh Mas. Oh, Nggak iya. bisa kelebihan. Diberhentikan. Iya. Iya. Dan itu kayak ada lagi tamunya kayak banyak ya. Untuk tiap harinya itu rata-rata berapa Mas? Untuk Jumat malam tertentu lah. Ya kalau sini tuh yang paling istimewa kan malam Jumat Pon sama Iya. Jumat Kliwon itu Ah. tamunya banyak sekali. Bisa sampai ratusan ya. Ya bisa. Kadang lebih ya, kadang 80 sampai 100 lebih itu belum tamunya Mbah Mono loh ya. Nah, untuk satu kuncen ya. Iya, tamunya Mbah Mono juga banyak. Oh ya, jadi kadang untuk prosesi ritualnya siang juga diberlakukan juga ya Mas? Iya, kita kadang kita sering juga ngantar siang ya. Iya, bisa. Oh ya Mas, dari 7 kali ritual itu kan ada salah satu atau mungkin 2 atau 3 ya. Itu ada yang mandi ya. Itu apa bener itu ada mandi suci? Maksudnya mandi ritual mandi. Ah, Oh, itu kalau saya dengar-dengar itu lewat Mbah Mono. oh iya iya iya. Nah, Jadi itu pakai- jalur Mbah Mono ya. nanti asistennya ada itu. Si ya ada asistennya. Itu katanya sih Mandi. mandi dulu, tapi kalau untuk Mbah Mono itu biasanya ritualnya malam Mas. Oh malam nggak ada ritual siang. Nggak ada kalau Mbah Mono Oh jadi malam. untuk setiap kuncen dari 2 juru kunci itu prosesinya beda-beda ya? Nggak ada Beda. kesana. Beda. Tapi Makanya tujuan sama, Tujuan pengen sama kan punya mendoakan solusi. dari sini loh. Ya Mas ini mau minum aqua dulu ya. Oh ya kita lanjut ke pembahasan. Sekarang untuk prosesinya kita ketemu kuncen, dipandu dan ini ada antrian. Setelah itu ritual doa di bawah pohon itu. Setelah itu keliling 7 kali, berlawanan arah jarum jam, jangan sampai kelebihan. Setelah itu masalah renovasi rumah Mas, gimana? Oh itu masalah yang dibicarakan masalah syaratnya yang renov. terakhir ya. Kalau masalah syaratnya renov itu memang betul. Di sini tuh memang kalau ngalap berkas di sini ya Iya. itu memang dianjurkan untuk renovasi rumah dalam 1 tahun ya. 1 tahun sekali ya. Iya, jadi entah itu istilahnya ganti apa, ganti empyak kalau orang Jawa bilang Atap empyak, ya? atap, atau ganti apalah yang jelas itu renovasi. Itu apa keseluruhan dihancurkan rumah kita, dihancurkan total jadi debu atau gimana Mas? Ya enggak, namanya renov tuh kan Iya ya. yang renov kan cuma mana yang rusak dikit direnovasi. Kalau nggak ada yang rusak, Ya tetap ganti apalah. apa? Memang persyaratannya seperti Contohnya, itu. contoh kasih contoh ya. Masalah untuk renovasi kan banyak. Nanti takutnya salah kalau nggak ada yang rusak, apa perlu rumah kita dirusakin, dihancurin? Enggak, misalkan salah suatu contoh itu apa namanya, teras depan dibongkar, diganti Oh jadi kayunya, beli semen diganti 1 sak, ya itu namanya sudah renov. terhitung renovasi ya, udah lengkap ya prosesi ritual Dan kandang prosesi kuburan. sakral dalam menjalankan Sugihan kandang kuburan udah iya, lengkap betul ya. sekali. Memang syaratnya seperti itu. Kalau nggak renovasi berarti masih ada yang kurang. Ya masih ada yang kurang ya. Jadi orang itu kadang gagal itu kadang mungkin dia nggak menjalankan semua prosesinya ya. Betul sekali. Kadang-kadang cuma datang ke sini itu tata caranya anjuran dari sini nggak dilaksanain, itu kan sama aja bohong. Iya. Itu kayaknya ada pengunjung juga mau cari pesugihan. Putih Mbak. Tembun deh. Oh, oke. enggak. Dan ini ada juga salah satu pengunjung ya, dia membawa anaknya, nggak tahu mau diapain anaknya. Pengunjung. Kalau ritual tanpa kuncen ya udah biasa tanpa kuncen, ritual tanpa kuncen sama anaknya.
janda, harusnya ke Pamukus dia itu. Ya Mas Yanto, terima kasih informasinya. Dan nanti gini Mas, kan sekarang banyak sekali calo-calo yang nggak jelas tujuannya. Orang susah ditambah susah karena udah kena pengaruh calo. Ini gimana kelanjutannya gimana? Ya nanti gini Mas, kalau memang mau ke sini ya mau ngalap berkah di sini nanti bisa japri ke channelnya Mas Yuna, nomornya Mas Yuna Bisa sendiri. komentar ya. Di komentar juga bisa, nanti saya antar juga nggak apa-apa. Oh ya, selama mengantar di sini apakah pernah ada yang sukses? Ada Mas, tapi nggak perlu saya sebutin lah. Banyak ya, mungkin ratusan ada ya. Ada, cuma kan Tapi itu kan privasi ya. tidak perlu saya sebutin namanya, rumahnya kan. Nanti kalau ketemu nanti bisa disebutin salah satu contoh atau bukti-bukti chattingan kan ada ya. Ya betul sekali. Jadi ini masalah kayak gini privasi, mungkin Anda yang mau berkunjung ke sini mau dieksplor ya juga nggak pas ya nantinya. Ya betul. Terima kasih Mas Yanto masalah informasinya. Nanti masalah untuk apa ya, kelanjutannya bisa komentar, nanti kan bisa disambung lewat chattingan di komentar ya. Iya. Jangan di skip biar jelas nanti untuk prosesnya. Kan orang maunya instan, jadi kita melalui proses. Kalau kita nonton video itu usahakan selesai sampai akhir, jangan dipotong-potong biar nggak gagal paham. Dan apa ya, saran-saran untuk para sobat misteri, Mas Ojek Legend, saran-sarannya apa? Saran-saran dari saya ya, kalau memang mau kesini itu silahkan datang, tapi itu yang jelas-jelas di sini itu tempat ngalap berkah dari syariat, Bukan uang datang bukan langsung. uang langsung cash dapat uang dari sini langsung tuh enggak macam-macam. Dan Kan ada apa ya, mulai akhir-akhir ini kan ada apa namanya, pembohongan. ada istilahnya sering ngomongin itu para pengunjung tuh, Mas, nanti setelah dari sini itu prosesnya berapa hari, berapa bulan, itu enggak. Kalau pertanyaan seperti itu saya nggak bisa jawab. Yang jelas Semua di sini perlu itu proses. ngalap berkah, jadi kita berdoa di sini, didoain sama kuncinya, lantaran dari doa tersebut usaha mungkin bisa bangkit lagi, bisa berkembang lagi, dan bisa kaya. Oh ya. Jadi pemahamannya begini. Jadi semua proses itu nggak tergantung apa ya, pada kuncen. Penentunya tetap kita sendiri yang lakukan ritual sama penunggunya kandang gurah, terus diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu jalur apapun ya. Terima kasih semua informasinya, semoga video ini bermanfaat dan tidak ada zat yang sempurna selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yona Musik Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.